Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya dengan sikap asal berdiri ya. Silakan. Doa sana. Meneliti umat. Om Swastiastu. Jadi untuk ketemu lagi pada media pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang yadnya ya. Sebelum lanjut ke materi, Bapak akan jelaskan dulu masalah serada ya. Nah, di sini anak-anakku ada yang tahu pengertian serada? Ya, silakan. Serada ya. Serada ada yang tahu? Nah, serada adalah keyakinan bagi umat Hindu ya. Baik sekali anak-anakku semua. Nah, serada adalah, siapa yang bisa mengulangi anak-anakku semua? Serada artinya ya, serada artinya keyakinan umat Hindu. Bagian-bagian panca serada ada yang tahu anak-anakku semua? Ya, bagian-bagiannya. Ya, satu, percaya adanya Brahman. Dua, percaya adanya Atman. Tiga, percaya adanya Dharmakala. Lagi yang keempat, guna bawa. Yang kelima, nah, bagus sekali anak-anak. Ya, panca serada artinya 5 keyakinan bagi umat Hindu. Ya. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah mempelajari tentang serada ya. Sekarang kita lanjut ke materi yadnya ya. Yadnya. Tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu satu, menjelaskan pengertian. Yang kedua, menjelaskan pengertian nitya dan naimitika yadnya. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan nitya dan naimitika yadnya. Ada 3. Setelah nanti anak-anak belajar yadnya, kecantikannya yang Bapak sebentar akan jelaskan, anak-anak harus mampu satu, menjelaskan pengertian yadnya ya. Yang nomor 2, menjelaskan pengertian nitya dan naimitika yadnya. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan nitya dan naimitika yadnya. Ya, next pengertian yadnya ya, Trirna ya. Trirna. Ada yang pernah mendengar Trirna? Nah, Trirna ada yang tahu? Tri yang artinya Rena yang artinya jadi Trirna adalah 3 hutang yang harus bagian-bagiannya Trirna. Next. Next. Nah, satu, Dewarna ya. Dewarna hutang manusia kepada Sang Hyang Widi Wase beserta dewa sebagai manifestasi atau sinar sucinya. Nah, itu definisinya ya, artinya. Nah, kita punya hutang. Hutang yang kedua. Resirna ya, hutang manusia kepada para agamawan, misalnya seperti
pemangku, parisada, guru, dan lain sebagainya ya. Ya, next. Yang ketiga, mitra renang hutang kepada orang tua, ya, leluhur, pengisir, pahlawan dan lain-lainnya. Nah, itu 3 hutang yang harus kita ya. Nah, hutang kepada orang tua karena kita sudah di sekolahan, dibesarkan, ya, dirawat dari kecil ya, mulai dari kandungan itu ya, di berapa itu lamanya? 9 bulan ya, dibawa ke sana, diajak mandi, diajak kemana-mana, diajak ya, diajar mulai dari sejak kandungan kalian ya, diajak. Itu yang sebenarnya anak-anak harus ingat ya, harus tahu wajib membayar hutang kepada siapa yang membesarkan kita, hutang kepada. Nah, sekarang next, pengertian pancayatnya ya. Pernah mendengar pancayatnya? Pernah? Ya, next. Nah, kita lihat dulu pengertian pancayatnya. Kata pancayatnya terdiri dari kata yang panca dan panca yang artinya 5, yatnya yang artinya persembahan suci. Jadi pancayatnya artinya, ada yang tahu anak-anak itu semua? Pancayatnya artinya 5 korban suci yang tulus ikhlas tanpa pemberi. Siapa yang bisa mulai lagi yang lebih jelas? Ya coba. Ya coba keraskan sedikit. 5 korban suci yang tulus ikhlas tanpa pemberi. Yang next, itulah pengertian pancayat. Bagian-bagian dari pancayatnya. Yang pertama yaitu dewayatnya ya. Ya, dewayatnya korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada Tuhan. Contohnya apa? Anak-anakku ada yang tahu? Nah, korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada Tuhan, contohnya apa kira-kira anak-anak semua? Ya lagi, ada yang bisa lagi? Ya next, selanjutnya wasiatnya kepada orang suci. Yang ketiga, hidrayatnya yang ditujukan kepada para pitara atau leluhur. Yang keempat, manusianya kepada Tuhan untuk keselamatan manusia dan juga kepada manusia secara langsung. Yang kelima, budayatnya kepada para buta. Next. Nah, sekarang analisa gambar yang Bapak tampilkan sebentar didiskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Silakanlah diskusikan anak. Ya, kalau sudah, sekarang silakan presentasikan ya. Ya, silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2. Coba silakan. Ya.
Ya, bagus ya. Coba buka buat. Sama saya itu lawan. Gambaran arah pada gambar kita menunjukkan orang makanan dan sebut maksudnya. Ya. Coba yang lain lagi ada? Ya, silakan. Ya. Ya, lagi. Ini Om Swastiastu. Silakan. Gambar kelima adalah gambar orang yang sedang menikah yang disebut perwiwahan. Ya. Itulah contoh-contoh tadi apa nak? Kelompok satu apa? Contoh-contoh dari pancayatnya. Nah, jadi sudah bisa dipahami itu anak-anakku semua? Sudah bisa? Ya. Ya, kalau sudah next. Ya, sekarang pengertian yatnya ya. Yatnya berasal dari kata yat yang artinya pemujaan, persembahan, korban suci, membaca korban. Nah, jadi siapa yang bisa memberikan contoh-contoh yatnya dalam hidup sehari-hari sebagai seorang siswa? Apa contohnya? Ya, sebagai siswa yang biasa dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sembahyang 3 kali dalam sehari. Nah, itu termasuk contoh yang ditujukan kepada dewayatnya ya. Nah, terus yang lainnya next. Nah, sekarang kita lihat Sri Manggalaning yatnya. Ada 3 pelaksanaan yang harus harmonis ya. Pernah? Silakan dibaca di papan tulis. Coba kamu baca, keraskan. pelaksanaan yang satu. Sang Yajamana adalah orang masyarakat yang menyelenggarakan yatnya. 2. Sang Jaga adalah ahli banten, sarati dan asistennya. 3. Sang Sadaka adalah yang mukut atau selinggih wanita pedanda mangkul. Ya, Bapak jelasin sedikit ya. Sri Manggalaning yatnya. Yatnya, pelaksanaan yatnya itu bisa berjalan dengan baik apabila ya ketiga-tiganya itu ada ya. Nah, 1, sang Yajamana adalah orang atau masyarakat yang menyelenggarakan yatnya. Ini yang menyelenggarakannya itu ya. Yang kedua, sang Widya atau Pancagra adalah ahli banten, serati dan asistennya. Nah, dalam pelaksanaannya itu kan biasa anak-anak lihat seratinya kan, ibu-ibu ada ya lengkap di sana. Nah, apabila salah satunya itu tidak ada, maka yatnya itu tidak bisa berjalan dengan harmonis. Misalnya pemaklunya tidak ada, sebenarnya tidak ada, kan tidak bisa. Mengerti anak-anakku semua itu? Ya. Nah, pelaksanaan yang harus harmonis. Sri Manggalaning yatnya ya 3. Sri itu 3 ya. Bila selinggihnya tidak ada, berarti tidak bisa juga ya. Ketiga-tiganya itu harus ada. Next. Nah, sekarang tadi kan sudah beryatnya. Beryatnya itu sudah tentu ada tujuannya. Yang pertama, nah,
Tujuan yang pertama, yatnya sebagai sarana mengantarkan akman manusia mencapai Tuhan atau mimpi dan moksa, jaga kita dan kebahagiaan yang abadi, suka tanpa wali duka. Maksudnya yatnya sebagai sarana mengantar akman ya, manusia mencapai Tuhan. Artinya kita kebahagiaan itu tujuan akhir dari agama Hindu adalah moksatan, jaga kita yasa iti dharma. Yang berikutnya yang ya tujuan pokok selanjutnya yang nomor 2, yatnya sebagai sarana untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Contohnya memohon keselamatan, kan beriatnya itu misalnya seperti yang sering anak-anak tonton baik di media massa, baik di masyarakat, anak-anak tonton yang tidak lain daripada sebagai sarana untuk memohon sesuatu kepada Tuhan, misalnya memohon keselamatan, kan? Bisa dipahami itu. Yang nomor 3, yatnya sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan pikiran manusia, alam semesta, menjauhkan dari segala malapetaka. Misalnya pernah anak-anak seperti contohnya macaru, kan? Tahu itu untuk menetralisir atau menstabilkan alam ya, menetralisir, menyumbangkan ya. Yang keempat, yatnya sebagai sarana untuk menciptakan kesucian manusia dan lingkungannya, serta penebusan dosa atau kesalahan akibat satripu atau ateraya. Satripu pernah dengar anak-anak semua? Apa itu satripu? Nah, musuh yang ada dalam diri kita yang perlu dihindari. Ya, yang nomor 5, yatnya sebagai sarana untuk pendidikan, pelatihan atau praktek tata laku pengamalan ajaran agama atau dharma. Bisa dipahami itu yatnya, misalnya Maryamnya, artinya hormat kepada guru, maksudnya bukan siap gerak, tidak begitu, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah, tata tertib sekolah, begitu maksudnya ya. Anak-anakku bisa dipahami. Nah, bukan hormat kepada guru, siap gerak, bukan begitu. Artinya mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita. Berikut, yatnya sebagai aplikasi dan sosialisasi ajaran agama berbeda kepada manusia secara berkesinambungan atau regenerasi. Nah, artinya anak-anak belajar di Pasraman. Pernah belajar di Pasraman? Ya, belajar apa di Pasraman? Seperti ya, artinya dharma gitu ya. Terus kalau keterampilannya membuat apa? Tempat kelakap ya. Nah, kalau yang perempuannya wangen, ya apa tangan sari lagi dan lain-lain sebagainya. Ya, itu tujuan pokok beriatnya. Sekarang hukum Hindu menyatakan 5 ukuran yatnya. Sekarang ada 5 ukurannya beriatnya ya. Yang nomor 1, Diksa. Setiap pelaksanaan yatnya harus jelas tujuannya, ideal dan atau ideologinya. Artinya anak-anak dalam melakukan yatnya itu harus tujuannya jelas ya. Ya. Jelas yang maksud sesuai dengan aturan-aturan ya. Nah, harus mempertimbangkan waktu, keadaan, tempat ya. Nah, kemampuan ya. Yang nomor 2, yang nomor 2 sakti. Wah, hukum
Hindu menyatakan 5 ya, 5 ukuran yatnya. Yang nomor 1 tadi Isya ya, yang nomor 2 Sakti. Sakti yang dimaksud setiap yatnya harus dilatasi atau disesuaikan dengan kemampuan ya, atau kemampuan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, pengendalian diri, dana, material secara tulus ikhlas. Itu lasca dia maksudnya begini. Dalam anak-anak melakukan sebuah yatnya, itu anak-anak harus mempertimbangkannya dengan kemampuan. Misalnya, kalau orang tua anak-anak artinya mempunyai penghasilan banyak, harus disesuaikan ya. Jangan uangnya sudah banyak atau ada lebih mengambil ikatan yang paling kecil. Jangan ya, disesuaikan ya. Kalau pendapatannya sedang-sedang ya, ambil yang ya, yang sedang juga ya. Ya, terus yang ketiga, desa. Setiap desa harus mempertimbangkan wilayah, tempat, ruang, tradisi desa, mewacana desa serta dan lain-lainnya. Artinya dalam anak-anak melakukan giatnya ya, harus memperhitungkan ya waktunya ya, tempatnya. Jangan sampai serampangan atau sembarangan. Nah, bisa dimengerti? Misalnya tidak memperhatikan usaha, tidak semua hal-hal yang sifatnya penting itu dipertimbangkan ya di tempatnya. Kalau tempatnya misalnya kurang memungkinkan, bagaimana caranya supaya bisa terlaksana? Bagaimana caranya kita untuk bisa melaksanakannya itu diperbaiki? Bagaimana caranya? Tetap akan diperhitungkan ya. Nah, ruang ya. Nah, ruangnya tadi ruangan artinya lingkungannya itu ya, lingkungannya. Desa itu kan wilayahnya ya. Harus diperhatikan. Misalnya ada acara apa, pamannya beriatnya apa, misalnya tentang usia ayatnya, misalnya tentang perkawinan seperti tadi kan, perkawinan kan, jangan sampai tidak memakai aturan-aturannya, yang itu harus aturannya itu jelas ya. Yang keempat kalah ya, setiap dirinya harus mempertimbangkan waktu yang baik atau hayuning di masa ya, waktu yang baik. Nah, harus mempertimbangkan waktu, memperhitungkan waktu yang baik ya, waktu yang baik dengan berpedoman kepada geofisika atau astronomi dan astrologi ya, itu ya. Nah, yang kelima ya, takwa. Nah, takwa itu artinya filsafat, harus mengenal pada tatanan yang berlaku dalam ajaran agama Hindu, dalam kitab suci ya, beda harus berlaku itu. Misalnya tidak boleh misalnya pada hari ini tidak boleh, kalau perlu dihindari. Bisa dimengerti itu? 5 hukum Hindu menyatakan ukurannya ya. Nah, ada yang ditanyakan, kalau ada silakan ditanyakan. Hukum Hindu menyatakan 5 ukuran yatnya, yaitu 1 diksa, sudah Pak jelaskan tadi. Nomor 2 sakti, nomor 3 desa, nomor 4 kala ya, nomor 5 takwa. Next, kalau tidak ada yang pengertian nitya dan naimitika yatnya. Nah, di sini ada nitya yatnya, NT, NA, naimitika yatnya. Nah, kita lihat sekarang
ente ya, nitya yatnya, nitya yatnya, nitya yatnya, nitya karma atau nitya adalah yatnya yang dilaksanakan setiap hari, seperti trisakya dan yatnya sesa. Nah, Bapak jelas sedikit artinya nitya yatnya atau nitya karma. Artinya yatnya yang dilakukan setiap hari. Apa contohnya nak? Trisakya ya, tiap hari 3 kali sehari. Apalagi contohnya? Yatnya sesa. Sehabis memasak anak-anak, ya, ya, saya baca ngatur saya ya, bagus. Nah, sekarang naimitika yatnya. Naimitika karma adalah pelaksanaan yatnya yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya apa nak? Yang dilakukan pada waktu tertentu, misalnya yo. Nah, apalagi? Ya, apalagi purnama. Nah, purnama film itu jatuhnya setiap berapa hari? Ya, ya 15 hari ya. Bagus. Nah, itulah pengertian nitya dan naimitika yatnya. Jadi ada yang ditanyakan nak? Ada yang ditanyakan itu? Kalau tidak ada, silakan kita lanjutkan. Contoh-contoh pelaksanaan nitya dan naimitika yatnya. 1. Nitya yatnya, contohnya. Silakan. Nah, nitya yatnya, dewa yatnya melakukan trisakya 3 kali dalam sehari. Ya, silakan anak-anak perhatikan di papan tulis. Kelompok 1 silakan baca nitya yatnya. Kelompok 2 serta silakan naimitika yatnya. Ya, coba keraskan biar didengar sama temannya. Riwayatnya melakukan trisakya 3 kali dalam sehari. Isi yatnya menghormati guru. Yatnya merawat orang tua yang sedang sakit. Fungsi yatnya menolong sesama manusia. Yatnya menjaga kebersihan hidupnya. Ya. Nah, contoh-contoh pelaksanaan nitya yatnya ya, dewa yatnya melakukan, contohnya melakukan trisakya 3 kali dalam sehari. Resi yatnya menghormati guru, ya. Citra yatnya merawat orang tua yang sedang sakit. Manusia yatnya tolong antar sesama, ya. Budayatnya menjaga kebersihan lingkungan. Seperti kalau di sekolah, lingkungan sekolah kita ini dibersihkan ya, dijaga kebersihannya di rumah ya. Nah, kalau di lingkungan di tempat sembahyang di pura dijaga dibersihkan ya. Sekarang contoh naimitika yatnya. Dewa yatnya, silakan kelompok 2 dibaca dengan keras. Dewa yatnya melaksanakan pada kilo membuat purnama dan bilang kesiannya melakukan dana dan manusia tidak pada para suci. Putra yatnya melaksanakan pada maghrib. Manusia yatnya utara kotor yang menggunakan sastra dan kotor. Putra yatnya kaul agung yang sehari 5 jam. Kaul hari Ya. Nah, contoh-contoh naimitika yatnya dewa seperti dewa yatnya melaksanakan kajian kliwon ya, purnama tilam kan itu sudah biasa itu ya.
Wasiatnya mengaturkan dana dunia pernah? Mengaturkan dana dunia pernah? Dan terjadi kepada para sulih. Di ayatnya melakukan cara ngaben pernah anak-anakku melihat ada cara ngaben pernah? Di mana? Oh di Bali ya. Kalau di daerah kita ini di Sulawesi di Kecamatan Butabar pernah? Pernah ya? Pernah. Di mana lagi anak-anak pernah lihat? Di Sulawesi Selatan ya, di daerah apa? Palopo ya, daerah Palopo ya. Provinsi Sulawesi Selatan ya, bagus. Nah, sekarang manusia ayatnya pacaran motonin. Ya, pacaran motonin dia menggunakan celana banten potong ya. Nah, pada slide-nya tadi kan sudah ada ya. Ya, orang motonin. Pernah lihat itu belum pernah lihat orang motonin? Pernah ya? Pernah. Bagus. Terus budayanya tahun agung yaitu sehari menjelang hari raya Nyepi atau dileming ke sana. Hari raya Nyepi. Besoknya hari raya Nyepi. Nah, sekarang sudah melakukan tahun agung ya. Tahun itu ya. Pernah lihat itu, pernah melakukan, pernah kan? Nah, bagus sekali. Next. Nah, dalam pelaksanaan niatnya ya, tingkatan niatnya, ya, ada nista, artinya niatnya tingkatannya kecil, ya, ya. Baru kecil bukan tidak ada artinya, tidak begitu. Disesuaikan kecil. Madya yang atau sedang ya, utama atau besar, artinya anak-anak dalam melaksanakan niatnya itu harus menyesuaikan ya, sesuaikan dengan kemampuannya. Kalau kemampuannya kita mampu di misalnya di madya atau sedang, ya itu dilaksanakan ya. Artinya tingkatan niatnya itu ada 3 ya, kecil, sedang, besar terutama ya. Bisa dipahami anak-anakku semua itu ada 3 tingkatan niatnya supaya sampai di rumah nanti lupa apa dibilang Pak Guru supaya anda begitu. Biar kalau ditanya nanti sama neneknya atau mamanya di rumah, nah ada berapa tingkatan niatnya nak? Oh, saya nggak pernah diajar. Ah, itu berarti anak-anakku berbohong ya. Tidak boleh begitu. Jadi harus tahu ya. Nah, tahu harus diingat. Nah, Bapak sekarang bertanya lagi supaya sampai di rumah nanti ditanya lupa. Nah, ada berapa tingkatan niatnya? Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, ya coba keraskan. Ya, ya 3 tingkatan niatnya, yaitu nista, madya, utama. Ya, bagus. Next. Ya, sekarang niatnya harus dilandasi. Ya, dalam variabnya anak-anak harus ada landasnya ya, harus dilandasi dengan satu serada. Ya, dalam variabnya harus dilandasi dengan serada, artinya dengan keyakinan ya. Anak-anak dalam melakukan niatnya itu, anak-anak harus penuh yakin ya, kita semua harus meyakininya ya, serada. Nah, satu serada beriannya dengan penuh keyakinan kepada ide sangat ini. Yang nomor 2 apa? Sastra beriannya berpedoman pada dhamma yang bersumber dari Weda Smriti atau Sadapan, Weda Smriti atau Dhamma Sastra, sila atau pedoman perilaku para rasi atau orang suci. Yang nomor 3 lascarya. Artinya lascarya nak? Berarti harus ning, suci, tulus ikhlas, pengendalian bibir atau monabrata, tanpa pamrih,
Itu beratnya ya. Itu landasannya. Yang keempat daksina. Beratnya dengan menyiapkan sarana upacara atau upacara sesuai dengan sastra. Yang kelima apa? Mantra dan gita. Mantra dan gita yaknya dilakukan dengan pujaan mantra dan persembahan kidung-kidung suci, gamelan atau kirtana, wali dan lain-lainnya ya. Itu. Yang keenam, anasawaya yaknya dilengkapi dengan sungguhan kepada para tamu atiti yaknya. Yang ketujuh, nas mustayaknya yang dilakukan kan untuk pamer atau kemewahan ya atau kejor-joran. Artinya anak-anak dalam melakukan yaknya itu tidak pamer, artinya tidak sembarangan ya. Nah, ada landas-landasnya. Ya, itulah yaknya yang harus dilandasi dengan dan yang lain-lainnya yang ada yang ditanyakan itu? Ada yang ditanyakan? Landasan dalam melihatnya ada? Ya kalau tidak ada next. Ada 3 pembagian ayatnya yang dilihat dari kualitasnya, yaitu ya kualitas beratnya itu ada 3 ya. Ada 3 pembagian ayatnya yang dilihat dari kualitasnya. Tahu kualitasnya ya? Yaitu 1 tamasika ya. Yang kedua rajasika, yang ketiga satvika. Nah, yang pertama tamasika, yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa menghilangkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina dan sadar. Itu bersifat tamas, ya. Rajasika, yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya bersifat pamer serta kemewahan. Ngerti maksudnya itu? Rajasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer serta kemewahan. Misalnya bersifat kemewahan, misalnya banyak pura-pura itu karena mau mengharapkan hasil yang banyak, ya. Nah, itu maksudnya. Sekarang satvika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan sadar, ya. Ya, ini yang semestinya anak-anak lakukan. Satvika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan sadar, lacarya, sastra agama, daksina, mantra, hina, anesewa, dan nas mikaya. Nah itu ada 3 pembagian ayatnya yang dilihat dari kualitasnya, yaitu siapa yang bisa mengulanginya? Ada 3 kualitas ayatnya. 1 tamasika, 2 3 satvika. Ya, bisa dipahami itu? Ya, lanjutkan. Ya. Jadi kita bisa simpulkan ya. Simpulan. Ada yang bertanya yang Bapak jelaskan tadi 3 kualitas yatnya, mulai dari yatnya, pengertiannya, contoh-contohnya, ada yang ditanyakan? Kalau ada, Bapak isi waktu silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya kalau tidak ada,
Kesimpulan apa kuatkan lagi pada pelajar Trirna ya. Trirna 3 hutang yang harus dibayar, itu Trirna. Yang kedua pancayatnya 5 korban suci yang tulus ikhlas apa? Nah sekarang Bapak bertanya yatnya, masih ingat? Baru tadi Pak kasih tahu yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa. Iya, bagus sekali, tepuk tangan anak-anakku semua. Yang keempat, nitya dan nimitika yatnya, atau yatnya yang dilakukan setiap hari dan yatnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Siapa yang bisa memberikan contoh nitya yatnya? Nah, yatnya yang dilakukan setiap hari. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, coba. Bersemayam 3 kali sehari. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Putu Gede. Iya. Nah, Itu angka. jadi sebelum Bapak akhiri anak-anakku semua, Bapak akan kasih tugas next. Ya, tugas nanti kerjakan di rumah ya. Di rumah. Untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak Bapak akan menjelaskan tentang lanjutannya materi dari tadi ya. Bapak akhiri dengan Ramadan. Sana.